7 jurus BK hebat, bimbingan tepat, generasi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan. Sebelum kita masuk pada materi dalam pengimbasan 7 jurus BK hebat, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru yang sempat hadir dalam kegiatan kali ini. Tentunya ini sudah mengganggu waktu ibu-ibu dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan materi 7 jurus BK hebat. Nah, tentunya 7 jurus BK hebat ini masih sangat masih awam ya, masih baru bagi teman-teman sekalian terkait dengan 7 jurus BK hebat ini. Nah, kemarin saya sempat mengikuti seleksi calon fasilitator kemarin yang diadakan oleh BGTK Sulawesi Tengah. Nah, di sini kami mendapatkan ilmu baru ini. Ternyata di BK itu ada hal baru atau ilmu yang baru harus kita pelajari dan harus kita terapkan baik di sekolah maupun kepada rekan-rekan sejawat. Nah, tentunya sebelum kita lanjut pada materi, ada yang pernah dengar mungkin tentang 7 jurus BK hebat? Ya, belum ada kan? Ya, maka dari itu saya mencoba menjelaskan beberapa poin penting dalam 7 jurus BK hebat ini. Oke, baik. Nah, di sini boleh dibacakan dulu Ibu Yulia. Ya, boleh berdiri. Ya, berdiri. Dibacanya, selamat datang pendekar. Oke. Selamat datang pendekar. Oke. Selamat datang pendekar. Oke. Oke, terima kasih untuk Ibu Yulia. Beri aplaus dulu untuk Ibu Yulia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu memahami makna dan penerapan 7 jurus bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengetahui contoh penerapan di kehidupan sehari-hari siswa di jenjang SMP. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap reflektif, tangguh, dan peduli terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, kenapa demikian? Dari tujuan pembelajaran ini tentunya kita bagaimana cara kita untuk menerapkan ke diri kita sendiri, kemudian kita mampu menerapkannya ke siswa itu sendiri. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita breaking. Ya, ini ada lagu dari 7 jurus BK hebat. Sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menatasi
juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, jadi itu adalah 7 jurus BK hebat. Ya. Ya, kita masuk pada jurus pertama. Ya, jurus pertama bisa dibacakan Ibu Rita mungkin? Ya. Berdiri. Ya, jurus pertama kenali potensi. Ya. Contoh, Oke. Lanjut. contoh penerapan teknik gaya belajar dan tes potensi diri. Contoh kasusnya, siswa di akhlak malas, ternyata ia lebih paham lewat praktik daripada teori. Penanganan dari guru BK memberikan asesmen gaya belajar dan diskusi potensi. Ice breaking-nya siapa aku? Siswa menulis 3 kelebihan yang dia Iya. miliki lalu ditebar oleh teman. Oke, beri aplaus dulu untuk Ibu Eka. Nah, ada yang sudah pernah mendengar mengenal potensi itu yang bagaimana? Apa sih itu gambaran kita sebagai guru untuk mengenal potensi? Apakah mengenal potensi itu penting atau bagaimana? Sangat penting, Pak. Ya, sangat penting. Ya, boleh digambarkan mungkin potensi yang bagaimana yang harus kita kenal. Misalkan dalam pembelajaran di kelas, apa yang harus kita kenal agar mengenal potensi yang ada pada diri siswa. Oke, siapa bisa? Oke, silakan Ibu Siti. Oke, baik, terima kasih. Mungkin potensi yang bisa saya paparkan itu contohnya di dalam kelas minat belajar peserta didik. Bagaimana cara kita memberikan minat belajar yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut agar pada saat pembelajaran kita dan juga siswa atau guru dan juga siswa sama-sama dapat menerapkan potensi yang dimiliki atau minat yang dimiliki siswa itu sendiri agar menjalin kolaborasi yang baik di dalam kelas. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk siswa. Setiap murid itu mempunyai potensi yang bisa untuk kita kembangkan. Ketika dia menjelaskan materi kepada murid, ya tentunya tidak semua murid mampu memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, dari jurus 1 ini mengenali potensi, ada teknik yang perlu kita gunakan dalam mengetahui apa sih yang diinginkan oleh murid tersebut. Nah, di sini ada dalam kenali potensi ini ada yang namanya gaya belajar. Gaya belajar itu kita harus mampu memahami apa sih kebutuhan siswa ini sendiri. Ada gaya belajar apa? Visual, oke. Auditori, ya, kinestetik, ya, audio visual. Nah, dari beberapa gaya belajar ini, tentunya ketika kita terapkan di kelas, ketika kita menerapkan satu gaya belajar,
pada murid yang sama, yang berbeda-beda, karakternya berbeda, potensinya berbeda, kemampuan menangkap materinya berbeda, maka dari itu jurus 1 ini kita mampu, ini siswa lebih cocoknya di visual. Berarti kita bagaimana memberikan gaya belajar visual pada siswa tersebut. Nah, kemudian ada auditori, berarti dia lebih gampang memahami ketika metode pembelajaran di kelas itu metode ceramah. Ya, itu dia biasa lebih cepat tanggap dibanding dia melihat langsung. Nah, kemudian kinestetik. Nah, kinestetik ini dia lebih banyak dia beraktivitas, lebih aktif dia, lebih gampang dia memahami materi ketika kita memperagakan langsung atau kita menggunakan teknik role play. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ya, intinya dari materi kenali potensi ini, bagaimana kita sebagai guru dituntut untuk bagaimana kita mampu memahami apa sih keinginannya siswa, apa kebutuhannya siswa, dan apa yang harus kita terapkan sama siswa. Karena ketika kita memukul rata, siswa ini harus visual semua, sementara kemampuan memahami atau mengingatnya itu berbeda. Nah, makanya kita menggunakan teknik atau gaya memahami gaya belajar mereka. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke jurus 2, kelola emosi. Ya, Ibu Maryam boleh dibacakan kelola emosi. Jurus 2, kelola emosi. Contoh penerapan teknik papan cuaca emosi atau simbol perasaan harian. Contoh kasus, siswa marah karena nilai rendah lalu enggan belajar. Ya, dari penanganan guru BK di sini yaitu membantu mengenali emosi dan mencari cara menenangkan diri. Ya, ice breaking-nya papan cuaca hidup, simbol yang menggambarkan perasaan hari ini. Oke, baik. Beri aplaus dulu untuk Ibu Maryam. Nah, di jurus 2 ini kita diharapkan sebagai guru untuk mampu menguasai jurus 2 kelola emosi. Nah, kenapa? Karena kemampuan mengenali dan mengatur perasaan agar tidak menguasai diri itu lebih cenderung ke diri masing-masing, ke diri sendiri, ya. Nah, di sini kita diharapkan bagaimana ketika kita dihadapkan dengan persoalan atau masalah, kita tidak boleh langsung marah atau kita tidak boleh langsung menjudge, oh kau ini salah, ini tidak boleh. Nah, jadi di sini kita dituntut dan diharapkan kita sebagai guru tentunya mampu mengelola emosi atau menguasai jurus 2 ini. Nah, ini sangatlah penting untuk kita kuasai, karena kenapa? Karena ketika kita dihadapkan dengan berbagai masalah, baik kita dari rumah misalkan, kita sudah mempersiapkan diri kita, kemudian ditempa oleh masalah. Sudah dari rumah kita ditempa masalah, kemudian sampai di perjalanan kita misalkan tiba-tiba motornya mogok. Nah, tak tambah lagi ini kita punya emosi, kenapa ini saya sudah capek-capek ini, sampai di perjalanan ternyata motornya mogok. Setelah sampai di sekolah lagi ada anak atau murid yang bermasalah, atau mungkin anaknya terlambat atau anaknya tidak mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Nah, itu kan bisa memicu emosi yang tidak bisa dikendalikan. Nah, maka dari itu kita dalam pengembangan 7 jurus BK hebat ini, kita sebagai guru dituntut bagaimana kita mampu mengatasi masalah atau mengelola emosi dengan mengontrol
diri kita sendiri, jangan sampai kita dikuasai oleh emosi atau perasaan itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut terkait dengan kelola emosi ini seperti halnya ini ya, ini jari ya. Ini kita kita beranggapan dari kelima jari ini pengendalian emosi kita. Nah, dari 5 jari ini satu reptil yang menguasai emosi kita ya, reptil. Jadi ini adalah reptil atau kalau dibilang ini dinosaurus ya. Nah, inilah yang akan menguasai diri kita ketika kita tidak mampu mengelola emosi kita ya. Nah, yang sementara yang 4 ini adalah pawangnya. Jadi ketika sudah mulai muncul ini emosi, keempat ini yang meredam. Jadi ini yang mencegah kita bagaimana yang tadinya kita emosi, kita bisa kendalikan. Karena jangan sampai kita langsung menjustis bahwa ini salah, ini tidak bagus, ini. Nah, maka dari itu tuntutan daripada atau harapan daripada jurus 2 ini atau kelola emosi ini, kita jangan sampai kita dikuasai oleh emosi kita. Nah, kemudian ketika ini kita terapkan ke siswa, tentunya kita buat mereka bagaimana mereka mengenali emosi mereka. Kita tanyakan nanti perasaan mereka bagaimana perasaan kalian hari ini, apa yang kalian lakukan hari ini. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan. Terima kasih. Pada jurus mengelola emosi itu kan yang diperuntukkan ke guru. Sekarang untuk penanganan ke siswa. Nah, karena kita tahu kadang siswa ini ada emosi pada saat-saat tertentu memang emosinya pada muncul sekali. Okay. Sementara kita juga dengan cara seperti apa kira-kira? Apa kita menggunakan jurus yang seperti tadi ini? Oke, bagus. Sementara kejadiannya di dalam kelas, kemudian apa penanganannya langsung itu, atau kita keluarkan dari ruangan untuk ditangani sendiri. Nah, oke. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Ibu Sunarti. Nah, dalam mengatasi masalah ini, misalkan dia sudah dihadapkan dengan emosi yang meluap, kan? Nah, di sini ada tekniknya. Tekniknya yaitu ada teknik jeda namanya. Nah, kita berikan kita langsung meng-cut pikirannya yang memuncak tadi. Kita cut, kita berikan dia kita bawa pikiran yang tadi negatif, yang tadinya memuncak. Nah, kita bawa dia, kita buat dengan teknik jeda. Caranya kita ajak dia, kita ajak sambil jalan-jalan mungkin ya. Cok, nak jangan langsung sini dulu nak, cok boleh diceritakan. Kan biasanya ada anak-anak yang ketika dia emosi, nah ketika kita langsung menanyakan, kenapa kau begitu? Kenapa kau tidak bisa kendalikan emosi? Nah, berarti kita tenangkan dulu. Kita tenangkan, baik dia dari duduk tidak bisa tenang, kita bawa dia jalan. Kita sampai, karena itu adalah teknik jeda. Kita ajak dia jalan sambil kita bercerita. Nah, kenapa nak begini? Kenapa kau sampai memukul temanmu? Nah, kadang ketika kita bertanya langsung ketika dia duduk, atau pada saat dia emosi langsung kita cut dia punya emosi tadi yang marah. Nah, itu biasa makin marah dia. Makin dia tidak bisa kendalikan pikirannya. Tetapi ketika kita ajak dia, nah, di situ adalah teknik yang kita lakukan, teknik jeda namanya. Jadi kita memberikan jeda, kalau bisa kita bilang, ya coba tenang dulu nak, coba tarik nafas. Nah, di situ kita punya waktu memberikan, ya tarik nafas, kemudian hembuskan pelan-pelan, ya. Artinya kita membawa pikirannya yang tadi emosi, kita bawa ke pikiran pikiran positif.
jangan sampai emosi dia itu mencelakai dia sendiri. Artinya kita lewat teknik tadi kita memberikan jeda atau memberikan rasa aman terhadap perasaannya atau emosinya tadi. Oke? Ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke jurus 3, tumbuhkan resiliensi atau biasa disebut ini daya lenting. Ya. Daya lenting. Ada yang pernah dengar atau pernah dengar daya lenting apa itu atau resiliensi apa? Baru ini? Oh iya. Oke, baru kenal. Oke. Nah, resiliensi adalah kemampuan bangkit dari kesulitan. Nah, seperti apa dia itu? Oke, baik. Kita di sini dalam jurus 3, tumbuhkan resiliensi, bagaimana kita mengubah pola pikir. Lagi-lagi kita bermain di pola pikir ya. Yang tadinya pola pikir kita, misalkan kita dihadapkan dengan siswa yang mengalami kegagalan, ya, mengalami kegagalan. Tetapi karena kita memiliki teknik ini atau jurus ini untuk menumbuhkan resiliensi itu sendiri, kita mengajak siswa jangan sampai apa yang sudah dia lakukan itu dia menilai saya ini sudah tidak pantas lagi mau menyelesaikan masalah saya ini sudah tidak layak lagi untuk maju. Misalkan dia dihadapkan dengan lomba olimpiade misalkan, kemudian dia tidak berhasil. Nah, yang dikatakan resiliensi di sini adalah ketika dia gagal, dia berusaha mencoba lagi. Berikut lagi dia gagal, tetapi dia mencoba lagi. Nah, kenapa dia dikatakan resiliensi? Karena kita melatih pikiran siswa, melatih pikiran murid itu sendiri yang tadinya gagal atau terpuruk tadi, dia harus berusaha mencoba bangkit lagi. Oke, baik, terima kasih Ibu Rosmini. Ya. Untuk jurus 4 ini jaga konsistensi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa jaga konsistensi itu bagaimana dia mampu mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dia lakukan, yang sering dia lakukan. Ya, di sini konsistensi adalah kunci keberhasilan, melatih kebiasaan yang baik yang dilakukan terus-menerus. Artinya, konsistensi ini berarti kebiasaan yang berulang. Setiap hari dia lakukan dan dia berusaha. Misalkan dari hari ini dia membuat jadwal, ya, membuat jadwal untuk merubah perilakunya atau merubah dia cara bangun tidur misalkan. Ya, yang tadinya dia pasang alarm kan, dia setiap bangun tidur, misalkan bangun jam 4, persiapan sholat subuh, tapi ketika dia tidak bisa bangun, dia lakukan lagi sampai dia benar-benar bisa melakukan kebiasaan itu. Ya, artinya dia menjaga konsistensi. Baik, kita lanjut ya. Lanjut ke jurus 5. Jalin koneksi. Oke. Siapa yang bisa membacakan lagi? Ibu Eca? Ibu Yulia, boleh. Baik, terima kasih. Ya, jadi jurus kelima ada jalin koneksi. Kemudian masuk ke teknik itu ada peer support and empathy training. Oke. Kemudian contoh kasus siswa merasa dibutuhkan oleh teman sebaya. Nah, penanganan guru BK-nya yaitu fasilitasi kegiatan empati dan komunikasi terbuka. Kemudian berikutnya ada jaring persahabatan, yaitu membangun jaring dari benang sambil menyajikan prodi yang benar. Oke, baik, terima kasih. Jadi aplaus dulu untuk seperti halnya kita di sekolah, kita dalam mewujudkan pendidikan yang maju, yang baik, itu kita harus menjalin koneksi
baik antara sesama guru, sesama guru mapel, wali kelas, kepala sekolah maupun tata usaha atau administrasi, itu kita harus membangun koneksi. Arti di sini kita dituntut untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Jangan sampai ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan kita berbeda persepsi atau pandangan. Ya, karena kita tidak mau menjalin koneksi tadi. Nah, jurus ini tentunya kita akan terapkan atau Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas juga. Di kelas untuk bagaimana anak-anak itu atau peserta didik bisa menjalin koneksi sesama teman sebaya mereka. Kita lanjut ya? Masih semangat? Oke, baik. Kita ice breaking-nya singkat saja. Kita apa ya? Tepuk tangan ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, beri aplaus dulu untuk semua. Jurus 6. Oke, kita masuk ke jurus 6. Bangun kolaborasi. Ini kurang lebih sama ya. Hampir sama dengan menjalin koneksi tadi, tetapi ini dia lebih bekerja sama, berkolaborasi. Ya, di sini kolaborasi berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, seperti halnya kita di sekolah, tentunya kita ini berkolaborasi dari guru BP-nya, guru mapelnya, wali kelas, kemudian ada kepala sekolahnya. Nah, di situ kita sudah terjalin kolaborasi. Nah, ketika kita berada dengan suatu permasalahan atau kita punya visi misi yang sama, bisa kita melibatkan pihak-pihak terkait. Misalkan kita dihadapkan dengan kasus pembulian yang sering atau yang masalahnya itu memang berat, tetapi mereka anak-anak biasanya menganggap itu biasa. Nah, di sini kita bisa melibatkan pihak kepolisian untuk bagaimana menerangkan atau memberikan materi terkait dengan masalah bullying tadi. Agar kenapa? Agar supaya anak-anak itu mulai paham bahwa bully itu atau bullying atau perundungan itu tidak diperbolehkan berada di lingkungan sekolah. Ya, silakan. Iya, kebetulan dia mau sendiri, meskipun kita sudah berupaya untuk selalu dia bergabung dengan temannya, pada akhirnya dia selalu kerja sendiri dan hasil yang dia dapatkan itu memang tidak seperti yang kita harapkan ketimbang dia kalau dia bekerja dengan kelompok. Sekarang yang sekarang ini saya kewalahan bagaimana cara saya untuk supaya dia selalu bergabung dengan temannya bekerja. Malah kalau saya paksa dia tidur. Tidur di kelas. Kalau misalnya saya lebih paksa lagi, keluar, sudah tidak mau lagi masuk di dalam kelas. Oke, baik. Ini yang terjadi yang berapa kali saya lakukan di sini. Jadi saya mencari cara bagaimana saya mau bikin bagaimana ini. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ya, singkat saja, terkait dengan masalah yang dihadapi, ada anak atau siswa yang tidak mau melakukan kerja kelompok atau kerjasama. Nah, di sini biasanya dia merasa dia ini dikucilkan oleh temannya, atau dia merasa bahwa dia ini tidak pantas berada dengan mereka, atau dia merasa lebih rendah dari teman-temannya ini. Ya. Nah, di sini kita sebagai guru tentunya kita harus dengan berbagai macam cara entah kita melibatkan siapa. Nah, di sini kita berusaha mengubah pola pikir yang ada pada diri siswa. Yang tadinya dia anggap dia bekerja sendirian itu bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, ternyata tidak. Bahwa ketika dia bekerja sendiri, dia itu
beda penyelesaian masalahnya dibanding dengan bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi pemahaman-pemahaman seperti ini kita harus sering-sering memberikan motivasi, atau kita harus memberikan pola pikir yang bekerja sama itu lebih baik daripada bekerja sendiri. Di situ juga boleh kita melibatkan guru BK misalkan. Kita berikan dulu di kelas ini untuk memberikan pemahaman terkait bagaimana atau apakah pentingnya kerjasama itu atau kolaborasi itu di dalam kelas. Nah, ketika dia mendapatkan materi tentang pentingnya bekerja sama atau berkolaborasi, tentunya dia mulai merasa, oh ternyata saya ini tidak boleh kerja sendiri. Nah, di situ kita pokoknya bagaimana kita menyadarkan diri dia bahwa apa yang kita kerjakan dengan sendiri itu beda hasilnya dengan kita kerjakan berkelompok atau bekerja sama. Kita lanjut ke jurus terakhir ya. Jurus 7, menata situasi. Nah, di sini contoh penerapannya adalah zona nyaman dan zona tumbuh. Arti kita menciptakan zona nyaman, zona tumbuh di lingkungan sekolah kita. Nah, contoh kasus, kelas sering gaduh sehingga sulit fokus belajar. Nah, penanganannya kita bisa mengajak mereka merefleksikan bersama tentang lingkungan yang ideal. Bagaimana kita membandingkan kelas lain. Nah, kenapa di kelas sana sangat solid, sangat rapi, sangat bersih. Masa kita di sini mau kalah dengan mereka? Nah, jadi pikiran-pikiran seperti itu kita harus mampu menguasai ini untuk menata situasi mereka yang tadinya mereka tidak atau sering gaduh dalam kelas. Nah, di sini kita bisa membuatkan lewat penerapan ice breaking yang berkaitan dengan jurus ini. Kita bisa buat kelas rapi, celeng. Nah, di sini siswa berlomba menata area kelas dengan cepat dan rapi. Jadi ini merupakan strategi dari guru mata pelajaran atau guru kelas itu sendiri. Ya, ini harus kita kuasai. Bagaimana kita dihadapkan dengan siswa yang gaduh tadi, mereka tidak tenang seperti kelas-kelas lain. Nah, caranya dengan itu kita memberikan mereka tugas, kita memberikan mereka atau kita berikan reward ketika mereka membersihkan kelasnya. Misalkan siapa punya bangku yang bersih, nah dia misalkan diberikan gula-gula atau apa. Pokoknya tinggal dari kita sendiri ya. Dari kita sendiri bagaimana kita mampu menata situasi yang tadinya gaduh, tidak nyaman, kita buat jadi nyaman dan aman untuk siswa. Oke, menata situasi berarti menciptakan lingkungan belajar dan sosial yang kondusif. Oke, ya, baik. Karena kita sudah berada di jurus ke-7, berarti ini sudah sangat luar biasa ya. Dalam waktu singkat, teman-teman sekalian mampu menerima 7 jurus ini, karena ini agak-agak mudah, gampang mudah ya. Kita terapkan di lingkungan sekolah kita, tapi kita berusaha bagaimana kita mampu menerapkannya. Oke, baik. Saya mengambil satu contoh ya. Satu contoh yang bisa kita terapkan di kelas dari beberapa jurus tadi. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, di sini saya mengambil jurus 2 ya, kelola emosi. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, silakan apa? Boleh ditebak. Sepertinya ini emosi gembira.
Nah, bagaimana Ibu Sunarti? Salah. Kaget. Nah, kaget. Berarti salah. Oke, kita rolling lagi. Kita rolling. Ya, Ibu Ros lagi di depan. Oke, 1, 2, 3. Ibu Roh, mau gembira semua ini. Ibu jangan begitu. Mau senang semua ini gitu, Mas. Karena aslinya makanya bagus. Oke. Ibu jangan bersuara. Oke. Nah, seharusnya ibu punya anu. Iya kan dia. Begitu tidak ada itu. Menyesal. Bagaimana? Apa? Mengantuk apa? Ya kan Ibu mengantuk. Harusnya begini. Oke. intinya tentang perasaan ini. Oh, oke. Berpikir. Jangan masuk. Oke, beri aplaus dulu untuk semua. Permainan yang kita terapkan kepada murid yaitu dari salah satu 7 jurus BK hebat ini. Nah, itu berdasarkan permainan tadi, apa sih isi permainan tersebut atau apa yang bisa kalian tangkap dari permainan tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari permainan tadi mungkin untuk saya ada 2 hal yang bisa saya ambil. Yang pertama, diperlukan adanya kolaborasi sesuai dengan jurus yang tadi, 7 jurus tadi, ada salah satunya kolaborasi. Kemudian bagaimana kita bisa mengenali emosi melalui gambar. Oke, beri aplaus dulu untuk. Nah, jadi itu adalah salah satu games atau permainan yang berkaitan dengan materi ini. Tentunya dikelola emosi tadi, jurus 2. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi, yaitu bagaimana kita semua di sini bisa menerapkannya kepada rekan-rekan kita yang tadinya hanya menggunakan metode ceramah setiap harinya, setiap pembelajaran dia menggunakan metode ceramah. Ternyata dalam potensi yang dimiliki anak itu berbeda-beda, ya. Makanya ada guru yang selalu marah, kenapa ini anak tidak mengerti ini? Kenapa ini anak selalu tidak kerjakan tugas? Padahal bukan dia tidak mau kerjakan tugas atau tidak mengerti, tetapi ketika kita mengetahui atau mengenali potensi yang mereka miliki, tentunya ini sangatlah penting, ya. Nah, di sini bisa kalian atau teman-teman menuliskan apa yang akan dilakukan nanti ketika berada di kelas, atau apa yang bisa ibu terima atau ibu kuasai materi yang sudah diberikan. Ya, menggunakan salah satu jurus boleh dari beberapa materi tersebut. Oke, jurus 3, temukan resiliensi. Itu yang dari tadi gagal. Yang kuning merah. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah
terima kasih dari materi yang sudah dipaparkan atau yang sudah diberikan kepada teman-teman semua. Diharapkan agar materi yang kita terima atau 7 jurus BK hebat ini diharapkan bisa diterapkan di kelas maupun di lingkungan sekitar kita. Nah, tentunya ini sangatlah penting untuk diri kita sendiri maupun diri orang lain. Baik, itu saja penyampaian hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.